Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita bersama-sama bersaat teduh, kita membuka Alkitab, kita membaca Alkitab, dan kiranya perenungan kita pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bergeser dari Ulangan pasal 14, kita sekarang masuki Ulangan pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, tapi nanti kita akan membaca ayat yang ke-11 saja. Hari ini kita belajar tentang orang miskin selalu ada di tengah-tengahmu. Bagaimana kita menyikapi keberadaan orang-orang miskin yang ada di tengah-tengah kita. Nanti kita akan melihat ayat yang ke-11, nanti saudara Adi akan membacakan ini untuk kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kami menyerahkan semua aktivitas, kesibukan, dan semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Tapi sebelum kami melakukan semua aktivitas itu, kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya berkat dan kasih dan rahmat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Adi, ayat yang ke-11. Ulangan 15 ayat yang ke-11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara, orang miskin selalu ada di tengah-tengahmu atau ada di negeri itu. Oleh karena itulah Tuhan memberi perintah kepada umatnya supaya membuka tangannya lebar-lebar untuk menolong mereka, untuk supaya mereka dapat terpelihara. Kalau kita belajar tentang kemiskinan, maka kemiskinan itu bisa terjadi dalam banyak hal. Kenapa orang menjadi miskin? Kenapa orang bisa menjadi miskin? Kenapa orang bisa jatuh miskin? Saudara, kemiskinan bisa terjadi atau dialami oleh seseorang itu oleh karena banyak faktor, saudara. Ada orang menjadi miskin karena memang wilayahnya atau daerah tempat di mana dia tinggal itu tidak bisa diolah. Seperti di daerah Afrika misalnya, negeri yang gersang, airnya tidak banyak, sehingga ada begitu banyak kesulitan ketika seseorang mau menanam atau mengolah tanahnya. Sehingga ketika dia menanam, hasilnya tidak banyak. Ketika hasilnya tidak banyak, maka pendapatannya itu bisa pas-pasan. Orang Indonesia menggunakan istilah BP7. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, pendapatan pas-pasan. BP7. Jadi bisa karena memang wilayahnya tidak produktif. Dia tinggal di sebuah wilayah, daerah, tempat, atau kota, atau provinsi yang memang untuk sulit menghasilkan dari sisi tanahnya. Tidak dapat diolah. Atau tempat itu adalah daerah yang secara ekonomi tidak makmur, sehingga tidak ada perusahaan di sana, tidak ada industri di sana, tidak ada proses jual beli yang banyak di sana, sehingga orang tidak memiliki pendapatan yang cukup. Orang tidak bisa bekerja, kalau toh bekerja hanya bisa menghasilkan sedikit. Atau karena daerah itu tidak menghasilkan kekayaan alam yang banyak dan tidak bisa mengolahnya dengan baik,
Jadi ada begitu banyak faktor. Bisa juga terjadi karena peperangan, bisa juga terjadi karena bencana alam, atau karena faktor alam, dan seterusnya dan seterusnya. Ada begitu banyak faktor, saudara. Tahun 1972, kakek saya punya perusahaan. Tapi tahun 72 itu dia meninggal dunia. Jadi kakek saya dengan anak-anaknya hidup sejahtera karena punya finansial yang baik, usahanya maju dan terus dan sebagainya. Tapi ketika dia meninggal, tidak ada yang bisa meneruskan usahanya karena mama saya dan saudara-saudaranya yang lain masih sangat muda belia, tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Sehingga perusahaan di take over oleh orang lain. Sehingga lambat laun perekonomian dari keluarga mama saya sedikit demi sedikit menurun. Puncaknya mungkin sekitar tahun 80-an, saudara. 81, 82, dan seterusnya. Sampai tahun 1990-an. Kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Kami mengalami kehidupan yang sangat sederhana. Di bawah kesulitan. Kami memasuki fase sebuah kehidupan yang sangat sulit. Membayar uang sekolah sulit. Makan pun sulit. Membeli pakaian sulit. Kadang membayar listrik pun sulit. Semua sulit. Kurang lebih 15 sampai 20 tahun lamanya kami memasuki masa-masa. Jadi kemiskinan bisa terjadi karena itu. Tapi kemudian Tuhan sedikit lambat laun mengubah kehidupan kami. Mulai bekerja di sana sini, mulai pelayanan di sana sini. Tuhan membuka pintu anugerah. Sehingga satu demi satu dari anak-anak mama saya survive dan diberkati Tuhan sampai hari ini. Jadi ada fase di mana kemiskinan itu terjadi karena banyak faktor, saudara. Bisa juga karena faktor pendidikan, bisa juga karena faktor keberuntungan, saudara, dan sebagainya. Karena mungkin tidak memiliki pendidikan yang cukup sehingga bekerjanya di bawah UMR. Dia tidak memiliki background pendidikan yang baik sehingga tidak bisa mencapai pencapaian penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan yang diharapkan. Jadi miskin itu banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi miskin. Tetapi bagaimanapun juga kemiskinan itu tetap ada di antara kita. Bagaimana kita menyikapi kemiskinan? Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang jauh dari kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami kemiskinan. Bagaimana sikap Tuhan? Saudara, sikap Tuhan terhadap kemiskinan jelas. Supaya umatnya memperhatikan kemiskinan. Supaya umatnya menunjukkan kemurahan hati, belas kasihan kepada orang-orang miskin ini. Oleh karena itu ketaatan kepada hukum Allah diharapkan timbul dari keinginan yang tulus untuk memberikan bantuan kepada mereka. Jadi saudara, sekalipun secara eksplisit tidak disampaikan Tuhan dalam 10 hukum itu, tapi di dalam 10 hukum itu terkandung sebuah perintah, yaitu supaya kita mengasihi manusia, sesama manusia. Salah satunya adalah memperhatikan mereka yang sedang dalam kehidupan yang miskin. Saudara, miskin di sini bukan hanya secara materi.
Ada orang-orang yang miskin secara materi. Memang mereka mengalami BP7. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, pendapatan pas-pasan. Tapi ada juga kemiskinan oleh karena mereka miskin pengetahuan. Mereka miskin knowledge, ilmu pengetahuan. Mereka tidak punya pendidikan yang baik. Miskin secara edukasi. Miskin secara kognitif. Ada juga orang yang miskin, bukan hanya miskin materi, bukan hanya miskin kognitif, tetapi juga ada orang yang miskin secara rohani. Kerohaniannya miskin, sehingga mengalami lack of spiritual, mengalami kerohanian yang sangat kurang sekali. Sehingga itu berdampak kepada apa? Karakternya, berdampak kepada sikapnya, berdampak pada mentalitasnya. Karena miskin secara materi, miskin secara kognitif, miskin secara spiritual, maka mempengaruhi cara hidupnya, mindsetnya, mentalitasnya. Yang dalam tanda kutip sangat rendah. Rentan, ada kejahatan di sana. Rentan terhadap semua kriminal, kejahatan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika Tuhan berkata, pedulikan orang-orang miskin yang ada di tengah-tengahmu, maka Tuhan juga hendak berkata, jangan hanya urusi kekayaannya, materinya, tapi urusi juga pendidikannya. Urusi juga kognitifnya. Oleh karena itu, Alkitab bukan hanya berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptis bukan hanya itu, tapi ajarlah mereka. Kita perlu mengajar mereka, supaya mereka punya mentalitas seorang murid yang baik. Tapi juga spiritualitasnya juga perlu diperhatikan. Mereka yang miskin secara spiritualitas harus dibangun rohnya, harus dibangun kerohaniannya, supaya punya kedewasaan rohani yang baik, supaya mereka punya roh yang kuat, tidak dikuasai dengan keinginan daging, tidak dikuasai dengan hawa nafsu, tapi dikuasai oleh roh. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah kita bukan hanya banyak orang miskin secara materi, tapi juga banyak orang miskin secara kognitif, knowledge, tapi juga ada orang-orang yang miskin secara spiritualitas. Kita yang diberkati Tuhan secara materi, kita yang diberkati Tuhan secara edukasi, ilmu pengetahuan, kita yang diberkati Tuhan dengan spiritualitas yang baik, perlu memperhatikan mereka, supaya jemaat-jemaat Tuhan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Supaya jemaat Tuhan punya pengetahuan yang baik dan diberkati Tuhan secara materi. Oleh karena bantuan, pertolongan, pemeliharaan yang kita lakukan membuat mereka tumbuh. Supaya mereka punya pekerjaan yang baik. Supaya mereka punya usaha yang baik. Supaya mereka dengan pendidikan yang baik, mereka bisa menghasilkan penghasilan yang lebih baik, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kepedulian kita perlu ditunjukkan bukan hanya dari sisi materi, tapi dari banyak hal yang membuat seseorang bisa menjadi survive karena hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ketika rohnya diubahkan, jasmaninya diubahkan. Ketika roh dan jasmaninya diubahkan, maka hidupnya menjadi lebih sejahtera dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sangat peduli terhadap mereka yang miskin. Kenapa Tuhan peduli terhadap mereka yang miskin? Alkitab berkata di Matius pasal yang ke-25, di sana dikatakan tentang apa? Di sana dikatakan tentang
orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkata, kamu masuklah ke dalam tempat yang disediakan. Guru, apa yang aku lakukan sehingga aku bisa menikmati kehidupan yang seperti ini? Oh, ketika aku telanjang, ketika aku haus, ketika aku dalam penjara, ketika aku sakit, engkau membesuk, engkau memberi aku minum, engkau memberi aku pakaian, engkau memperhatikan aku. Kapan itu aku lakukan? Kapan engkau menderita? Kapan engkau miskin? Kapan engkau tidak punya pakaian? Kapan engkau sakit? Kapan engkau haus? Kapan engkau di dalam penjara? Yesus berkata, apa yang kau lakukan kepada mereka yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan sendiri mengidentikan dirinya sebagai orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Sehingga ketika umat memperhatikan mereka yang miskin, umat Tuhan memperhatikan mereka yang papa bajunya, mereka yang miskin dengan kesehatannya, mereka yang membutuhkan air, mereka yang dalam penjara, maka mereka sama dengan melayani Tuhan. Jadi menolong orang miskin, memperhatikan mereka yang miskin, kepedulian terhadap orang miskin, itu sama seperti kita peduli dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka adalah umat Tuhan. Mereka juga adalah umat Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan orang-orang miskin, kita sedang memperhatikan Tuhan sebetulnya. Oleh karena itu saya bersyukur dengan teman-teman di AW. Kita bisa peduli dengan mereka, bahkan berbagi dengan teman-teman yang lain. Ketika Lebaran, ketika Natal, ketika banyak peristiwa penting, kita tidak hanya ingat diri kita, tetapi juga ingat kepada mereka yang membutuhkan. Coba perhatikan Amsal 14 ayat 21 dan 31. Silakan adik. Amsal 14 ayat 21 dan 31. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saudara, dua hal nasihat Amsal. Kalau saudara dan saya ingin berbahagia, mari kita belajar memperhatikan mereka yang miskin. Bukan hanya miskin hartanya, tapi juga miskin kognitifnya, miskin spiritualitasnya. Perhatikan mereka, doakan mereka, supaya mereka juga tumbuh dan diberkati Tuhan. Saudara dan saya pasti akan berbahagia. Dan yang kedua dikatakan, mempermuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pedulikan, akan membuat Tuhan dipermuliakan. Jadi mempermuliakan Tuhan itu sederhana. Mari kita peduli dengan mereka yang membutuhkan, saudara. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan, orang-orang yang kita dukung pendidikannya, orang-orang yang dukung spiritualitasnya, supaya mereka tumbuh di dalam Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Karena kepedulian kita kepada mereka itu sama dengan kita peduli dengan penciptanya. Coba kita perhatikan. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa yang peduli dengan mereka, memuliakan penciptanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Biarlah kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami.
di dalam gereja Tuhan. Kami mendukung mereka yang lack of education, mereka yang lack of spirituality. Tuhan, mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mereka semakin mengasihi Tuhan, dan mereka juga yang membutuhkan di tengah-tengah umat-Mu menjadi orang-orang yang kami perhatikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah gereja-Mu di AOW ini, baik melalui Lumbung Yusuf, melalui beasiswa, melalui perhatian-perhatian yang lain yang ditunjukkan gereja kepada umat, membuat pencipta dipermuliakan. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa semua kita diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini. Jangan lupa besok malam ada home. Kita belajar berkenaan tentang firman Tuhan. You are blessed.